Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyayangkan debat capres diwarnai aksi saling serang secara personal yang tidak substantif. Jokowi meminta format debat diperbaiki agar tak ada kontestan yang menjatuhkan satu sama lain. Benarkah debat capres ketiga penuh serangan personal? Presiden Joko Widodo sepertinya turut larut dalam tensi panas debat calon presiden 2024. Jokowi mengatensi jalannya debat yang dinilai keluar dari esensi dan lebih ke masalah personal. Menurut Kepala Negara, menyerang boleh-boleh saja, namun serangan itu lebih ke program kerja, visi misi, bukan menyeret masalah personal. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Dalam debat calon presiden ketiga, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memang terlihat kerap menyentil posisi Prabowo sebagai menhan. Anies bahkan menyindir aset milik Prabowo. Di sesi Capres bertanya, Capres menjawab, Anies dan Ganjar pun terkesan berkongsi memberi skor nilai kinerja Prabowo selama menjabat menhan. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik. Bicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merespon atensi Jokowi tentang jalannya debat. Anies heran mengapa ia dinilai menyerang personal. Tak jauh berbeda dengan Anies, Ganjar Pranowo pun meyakini dirinya menyerang program Prabowo bukan personal. Apalagi data pertahanan bisa diakses terbuka di Menko Polhukam. Hal yang sama dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD. Enggak, misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta. Ini kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi begitu kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang seharus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Nggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Prabowo Subianto pun tak ambil pusing tentang serangan yang dilancarkan dua pesaingnya itu. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita sopan menyapa.
Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, mari kita jelekin saja. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Dan kita sedang menggarap itu, saudara-saudara sekalian. Jadi niatnya tidak baik, datanya salah. Jawaban seorang anak Betawi, kalau dari ente mah emang gue pikirin. Aku gak apa-apa ya ngomong begini ya. Atau kalian mau dengar orasi kebangsaan bahwa kita harus begini. Ngantuk semua, benar gak? Boleh aku ngomong begini, boleh? Aku begini, aku ngomong dari hati aku. Tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Khusus soal status kepemilikan tanah yang berkali-kali disinggung Anies, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun ikut meluruskannya. Saya ini kan mantan Menteri Kehutanan, jadi ngerti lah. Gitu. Setahu saya dulu pernah Pak Prabowo itu memiliki untuk mengelola, bukan punyanya. Karena kalau kawasan itu bukan hak guna, bukan hak milik, gitu. Itu punya negara yang dikelola. Makanya namanya pinjam, bukan punyanya Pak Prabowo. Setiap saat bisa diambil negara, karena dia kawasan. Itu setahu saya Pak Prabowo yang punya kawasan. Tapi ya nggak segede gitu, ya, nggak sebesar gitu. Kalau saya nggak salah 60 ribuan, yang ada di Kalimantan dan di Aceh. Tapi sebagian juga sudah dibalikkan, ada untuk yang lain-lain gitu. Dan itu juga pinjam pakai itu bukan Pak Prabowo pribadi, itu kan korporat, banyak orang yang punya gitu. Jadi bukan punya Pak Prabowo juga, itu karena korporat ini kan terbuka, punya perusahaan banyak orang gitu. Dan jumlahnya sekali lagi, saya juga heran kalau 340.000 itu kan gede banget di mana gitu. Debat terbuka calon presiden dan wakil presiden tersisa 2 kali lagi. Tapi sejumlah lembaga survei meyakini debat tak berpengaruh banyak terhadap pasangan calon presiden yang dipilih. Tim TV One mengabarkan.